Bro, nih kalau kira-kira ya dari PL tahun 80 berapa tadi 87 ya? Value apa ya yang Bro Sandi rasain ke bawah gitu sampai sekarang? Gue denger podcastnya kan, kalau nggak salah kan sempat drop tuh waktu itu kan pulang dari luar ke sini terus sempat bisnisnya sempat drop, habis itu Iya, lagi jadi di sama PL tuh. itu aku diceritain sih waktu sempat ngobrol-ngobrol di PL antara angkatan waktu itu. PL itu mendidik kita tuh untuk tough. Jadi belajar menjadi em, insan yang eh, tekadnya kuat, ulet dan lain sebagainya itu dari PL. Karena di PL itu kan kita nggak pernah dimanjain. Di PL itu ya kalau ada masalah kita harus selesaikan sendiri gitu loh. Jadi kita nggak cengeng. Belajar di PL itu satu bahwa kita harus punya persiapan, preparation. Jadi kalau di PL itu kan kita diajarin juga untuk punya plan A, plan B, plan C gitu lah. Dari karena pelajarannya berat, terus juga persaingan antar kita itu kita belajarnya juga di PL gitu loh. Dan sisi kebersamaannya juga teamwork belajar di PL. Dan yang paling berasa banget sih di PL itu kita belajar ya one for all for one gitu. Setiap kawanannya di situ dapat. Walaupun juga di PL tuh belajar tentang endurance ya, nafas panjang ya. Fisik Bahwa service ya fisik, karena kan di kehidupan itu nggak semuanya nggak sprint, kita harus Konstan ini ya. konstan, pace-nya harus kita jaga, menghargai orang kita belajar di PL. Terus di PL itu juga kita dulu suka nganggap pandang sebelah mata lah sama nerds, orang-orang yang di kelas yang kayaknya belajar segala macam, kutu buku, kacamata tebal itu kan di PL itu kita mulai mengappreciate orang-orang yang belajar terus gitu yang memang mereka achiever. Terus ya dulu kan konsep be nice to nerds itu jarang banget gitu. Biasanya orang yang gaul yang disenengin di kelas. Tapi di kelas kita waktu itu ada beberapa quote unquote nerds yang akhirnya kita dapat malah value-nya. Karena dia yang paling siap, dia catatan yang paling lengkap. Temen nyontek. Bisa dicontekin. ya bener dong. Terus dia selalu masuknya duduknya paling depan. Dan kita lihat sekarang ya rata-rata mereka sukses gitu loh. Mereka sukses karena ya mereka jadi benar-benar tuh kalau ada revenge of the nerds itu tuh karena ya merasa dia tekan selama sekolah itu saya bisa ngerti, tapi di zaman kita at least kita ya di orang-orang yang kutu buku, yang senang belajar itu ya dihargain. Nah, terakhir dari PL-PLan pengen tanya nih dari Bro Sandi, ibaratnya punya darkest secret nggak kalau waktu di PL? Maksudnya dalam artian yang anjir gue dulu pernah gini sama teman gue tapi belum pernah gue akuin sampai sekarang misalnya gitu. Yang Saatnya ngajarin dibuka. PL kalau di masa PL itu atau sama guru misalnya gitu ngajarin. udah terekspos banget. Gua kan go through 2 kontestasi demokrasi, semua udah dikulik habis gitu. Tapi gue jarang cerita bahwa di PL itu kalau tentang apa ya, rasa sosial itu belajar itu di PL. Orang tuh memandang PL tuh elitis. Anak-anak PL itu ya dari kelompok menengah ke atas. Biasanya di zaman kita borjua punya mobil. Tapi justru dan ini jarang sekali diangkat kalau bicara tentang PL adalah sociopreneurship itu dimulainya itu dari PL. Itu banyak pertanyaan soalnya waktu di netizen banyak yang tanya tuh waktu itu di YouTube kita, channel kita. Ini sekolah borju nih, gitu kan dan segala macam. Padahal mereka nggak tahu kalau kita juga ada subsidi silang kan dari kita awal. ada subsidi silang, terus kita di zaman gue ya ada sebelum lulus itu kita harus bakti sosial. Jadi kita pilih satu desa di mana, terus kita
bantu ngajarin bahasa Inggris, ngajarin siswa di sana matematika dan lain sebagainya. Itu harus kita lewati gitu loh. Jadi kita bukan hanya happy tapi konsep socio activities itu dari PL tuh udah ada. Nah ini jarang banget di cover. Jadi kalau ngeliat PL itu, bandnya jago, produk-produknya keren, anak-anaknya pinter, semua banyak yang jadi dokter, jadi lawyer yang terkenal. Tapi justru menurut gua sih dari sisi itu ya, gue belajar banyak banget dari PL. Jadi kalimat berbakti untuk dengan sukarela hati. Itu benar-benar karena kan kita kan di Mars kita kan ada diucapkan, itu benar-benar dilakukan. Di saat yang lainnya lakuin itu KKN waktu kuliah, kita udah lakuin waktu itu ya. Udah, kita udah duluan. Ini KKN bukan KKN yang itu ya? Iya, kalau KKN kuliah kerja nyata. Kuliah kerja nyata. Tapi gue lihat foto-foto ya, di zaman gue tuh ya dekil-dekil ya, gondrong-gondrong gitu ya. Semua kalau lihat foto-foto zaman dulu, kok gue pernah begini. Bro, itu bagian yang dekil atau bagian yang bersih? Agak dekil. Gue lihat karena gue gondrong kan, gondrong dan rambutnya gede gitu. Gue segini pakai yang dikepang itu sampai punggung bawah sini. Ada fotonya nggak, bro? Iya, makanya. Ada, banyak share banget. dong. Banyak banget. Banyak lu cari di web pasti banyak Nih banget. Adit, dia nih angkatan 99 paling gondrong rambutnya. Sampai Gua segini dulu juga. ya banyak yang gondrong, tapi gua yang di kepang yang paling panjang itu gua gitu. Oh, gitu. Dan main basket kan gua, jadi gua harus Nggak boleh kemana-mana ya? nggak boleh kemana-mana, jadi harus biar rapi gitu. Ya, Itu seru-seru. seru banget, nggak akan ada habisnya lah. Dan kalau kita ya dulu kan nggak ada WhatsApp, nggak ada Iya. email, jadi kita itu dekat loh, satu angkatan itu secara kalau kita pikir-pikir gimana ya dulu kita ngerjain tugas gitu loh. Tapi ya 3 tahun itu pengalaman yang Pulang sekolah langsung nongkrong atau langsung Nah gini, gua Langsung dulu, nongkrong. gua kan rumah gua nggak terlalu jauh dari sekolah. Jadi anak-anak, sebagian anak PL itu yang biasanya ke Blok M untuk naik kendaraan umum, itu mampir di rumah. base camp ya, jadi base camp ya? Di base camp. Jadi mampir di rumah, terus dan itu menariknya bukan hanya angkatan 87, ada yang angkatan 88, ada angkatan 86, malah ada angkatan 85. Oh, udah lulus. Gigul banget tuh ya? Iya, karena kan kita kalau udah habis jambore mah deket sama semua gitu iya. loh. Dulu yang kita takutin banget, jadi ini jadi teman waktu itu. Terus kakak gue itu angkatan 85 tapi nggak selesai gitu, dia kelas 1 terus dia pergi ke luar negeri. Jadi banyak temen-temennya juga yang suka nongkrong gitu. Menarik banget. Tadi bro Sandi sempat bicara mengenai bahwa PL tuh anaknya hebat-hebat gitu ya, produknya, bandnya gitu. Dari dulu kan emang udah terkenal ya, kreatifnya lah, kreativitas gitu ya. Mungkin nggak tahu ya, zaman dulu udah ada PL Fair belum sih? PL Fair belum ya, zaman Belum, Bro Sandi 90 belum. ya? 90. Kaos. PL Fair, pensi. Pensi udah dari zaman kita. Malah kita dulu punya kayak pensi itu, tapi bukan pensi namanya, tapi kayak semacam PL festival Ya, gitu. kayak gitu-gitu ya. Unjuk Di mana kreativitas lah gitu kita ngundang sekolah-sekolah lain. Di zaman saya malah ketua panitianya waktu itu. Oh, udah ada ya Kan berarti? dulu tuh ada, sekarang nggak tahu namanya apa, tapi dulu namanya ada PPSK, Persatuan Pelajar Sekolah Katolik. Nah Oh, itu oke. kayak osisnya gitu loh. Oh. Kayak osisnya, terus gua tuh ketua yang ketua bidang kayak gitu-gitu tuh, Iya. ekonomi kreatif gitu. Dari dulu tuh. Nah terus gua bikin acaranya, dan kita bikinnya di PL. PL dan sekolah-sekolah lain pada datang dan lain sebagainya. Seru sih, tapi ya band kita waktu itu ya jauh segini dibandingin sama sekolah-sekolah lain gitu loh. Band kita itu pada saat angkatan gua bawain lagu-lagu Genesisnya terus sekeren Kokpit pada saat itu. Bayangin nggak? Kadang-kadang kita juga bingung, ini band anak SMA atau band profesional gitu. Ini kerjaannya ngeband atau ngerjain sekolah gitu kan? Jago-jago banget.
Ya itu dia tadi, emang PL kan dari dulu terkenal sama kreativitasnya ya. Nah kebetulan Bro sekarang jadi Menteri Ekonomi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Ya kita mau memperkenalkan juga gitu ya. Di sini nih ada Aditya Yoga, Adit Jayus, dan di sini ada Benson. Tadi gue lupa lagi opening perkenalin nih guys, nih gue kenalin sekali lagi. Ada Adit, ada gue Christian, ada Benson. Nah Ini 99 semua ya? ini 99 semua, 99 semua. Nah mereka ini adalah pelaku industri kreatif gitu. Mungkin Adit bisa apa nih, menceritakan. Adit? Saya desainer. Oh, Kebetulan, desainer. saya juga saat ini adalah penasihat di Asosiasi Desainer Kreatif Indonesia. Oh, ADGI. Ya. Itu partner kita malah. Yes, partnernya. Jadi yang 76 bukan Tahun. setiap tahun Yes. kan ada lambang tahun 75 tahun Indonesia Merdeka, 76 yang Ya. baru aja itu mereka yang kerjain. Yes. Saya 71. Yang buat logonya 71 saya. Jadi satu, oke. Yang pertama, iya. Nah, Itu pas saya masih jadi sekjen waktu itu. Sekjen, oke. Masih terus kita Ya. kolaborasikan sama, dan itu nanti pokoknya dari sekian banyak, gua pilih 3, gua bawa ke Pak Presiden nanti pilih 1. Oh gitu. Selalu kayak gitu tahapan. Itu lumayan ngebuat kita sebagai desainer ngerasa punya nilai. Iya. Gitu Karena akhirnya desainer diundang ke istana waktu acara 17-an kita diundang ke istana kan. Iya, dan itu kan ada satu. Kapan lagi desainer Dan diundang ke istana setahun kan gitu penuh kan. kita pakai itu. Iya. Setahun Iya. penuh sebagai logo. Iya. Iya. Dan perlu banget kan maksudnya branding secara Indonesia kan kita butuh branding yang keren kan gitu maksudnya. Iya, dan Untuk mata karena dunia, gitu. membawa komunitas dan seluruh desain grafis yang hebat-hebat itu dari Aceh sampai Papua Iya. satu tuh. Betul. Iya. Konsisten logonya tuh. Lo ngerjain apa juga, Dit? Nah, Ceritain dong. selain dosen desain, gue juga punya satu campaign yang gue kerjain sama temen gue sebelumnya. Ini ya? Hah, itu dari sekitar 15 tahun yang lalu. 15 tahun yang Oh, lalu. ini yang gua punya juga nih kaos Wow, kayak oke. gini. Thank you. Nah, ini buat lo. Oh, oke. Oh, keren banget. Nah, ini buat lo. Oh, ini kebetulan gua nggak punya yang ini. Nah, semoga cukup ya? Cukup kan? Cukup kayaknya sih. Apa ini? M. Cukup lah. Gua ya Pas lah, ketat-ketat bisa. dikit lah. Nah, ini yang kalau Body fit. ya. Enggak. Udah oke, sip. lari. Buat habis lari. Ya. Oke. Nah, ini sebenarnya kan campaign gua sebagai anak PL. Kebetulan gua juga bareng sama Pandu anak PL 99 juga. Campaign kita gimana ngomongin cinta sama Indonesia. Ini bentuk visual-visual yang kita ungkapin. Nah, hari ini sebenarnya produk ini kita kolaborasi lagi sama anak 99 semuanya di dalam satu koperasi PL 99 kayak gitu. Nah, itu yang kita masih jalanin. Tapi Gitu. ini yang kooperasi ini itu brilliant idea. Ya. Karena kooperasi itu kan sokoguru ekonomi kita, dan ternyata ya dari kita untuk kita oleh kita itu jalan, dan memang sesuai dengan pasal 33. Usaha itu disusun berdasarkan prinsip kekeluargaan dengan azas kebersamaan, itu kooperasi banget gitu. Nah, gue juga waktu di salah satu ikatan alumni angkatan gue di SMP, gue pertama kali ngomong itu, daripada kita ngumpul-ngumpul pada CLBK semua ini, mendingan bikin kooperasi yuk. Dan akhirnya itu jadi salah satu penyangga kooperasi simpan pinjam antara, misalnya kan ada alumni, ada yang susah kemalangan, kita kasih pinjam, ada yang pengen punya usaha, dan itu yang bergerak sampai sekarang sih. Nah, itu yang kita juga berusaha untuk Ini ya? Ya. Gali untuk angkatan 99 juga punya. Ya, kita nanti habis ini kita akan ngobrol Ya, ya, sama sama kooperasi Kamal, kita gitu ya. Tapi gini Mas, bro, sorry. Mas Bro, potensi Ini nih juga ya. produknya kalian? Ini Anak PL juga? Iya betul, ini produknya anak PL juga. Ini strop Mana tuh? waffle. Boleh namanya. dicoba nggak nih? Silakan boleh Ajar, dicoba. ajar. Ini apa, waffle tapi kayak keripik Strop gitu kan? waffle, Trup waffle. ala-ala Belanda gitu lah. Enak bro. Ya. Oke. Jadi kita banyak sebenarnya Banyak. produk anak-anak PL, ekonomi kreatif. 99 aja udah banyak banget kan? Potensi Ini juga gimana ya, bro? tuh, ini juga, ini dia sampai lupa. Oh, ini kayaknya ini buat Ini buat antivirus ya? air purifier ya. Iya. Ya, Ranbo, bukan Ronbo. Boleh gua pakai ya? boleh, gue juga pakai. Keren juga nih koperasi PL nih. Produknya banyak ya. Tapi ya gue lihat ya, pas gua
ditunjuk sama presiden gitu, terus anak PL bikin brotherhood gitu loh, Parekraf Brotherhood. Jadi the best of the best dari masing-masing angkatan. Sama kayak waktu gue di Pemprov juga gitu, mereka ngumpul untuk ngebantu temen yang lagi tugas di negara gitu loh. Jadi misalnya untuk urusan manajemen aset ada angkatan 73 kayak angkatannya Bang Agus Martowadoyo kan tuh. Terus untuk urusan arsitek ada Yori Antar gitu loh. Dan dia paling ngerti banget nih mengenai arsitektur dan sebetulnya tentang kreatif proses secara keseluruhan dan kearifan lokal. Terus untuk environmental sustainability ada Sony Sukada itu yang salah satu pendiri environmental assessment group yang gede di sini. Mereka kumpul semua gitu. Untuk energi ada Fazil Alfitri yang salah satu leaders di energi baru dan terbarukan. Jadi anak-anak PL ini kompak gitu loh. Dan itu antar angkatan ya? Angkatan nggak ada gitu. Terus nanti ada yang koordinir, bukan angkatan gue juga, ada yang koordinir. Oke, ini bantu siapa ya? Dan semua demi merah putih ya. Pokoknya kita nggak mau ada anak PL yang nggak tersentuh sama antar angkatan untuk best practice gitu. Jadi dan di PL sendiri kalau bicara ekonomi kreatif kan mulai dari film, musik itu banyak banget talenta-talenta terbaik kita gitu loh. Anak-anak PL tuh hebat-hebat gitu. Film, musik ada si Franz Mohede, ada macam-macam, ada DJ Winky, ada Bragi, Ada Nikita Dompas. Nikita Dompas. Jazz, musisi jazz. Banyak pokoknya. belum yang ngomong fashion nih baru nemu nih. Rupanya ini yang logo yang paling sering ini anak PL juga yang ada di belakang, jadi gue bangga juga gitu loh. Thank you. Ya begitulah, jadi emang anak PL sih ekonomi kreatif dan bisnis kreatifnya juga. Di Benson juga punya barbershop. Barbershop. Nah, ini namanya barber tot. Jadi barber kita juga tot. maksudnya sebenarnya lebih kayak ngomong ini apa namanya? Untuk bicara- ini Iya, corak. terus barbernya iya, tapi totnya apa ya? Totalitas. Alright. Nah, jadi sebenarnya secara konsep karena kita anak PL kan- Aman-aman kalau totnya totalitas. Gue pikir yang lain. Nah, tapi emang kita di ini konsepnya adalah si seluruh barbernya adalah perempuan. PL banget kan? Laku. Padahal barbershop itu tuh kan mestinya laki ya. Tapi ini emang perempuan. ternyata banyak sekali insight-nya bahwa si perempuan-perempuan Indonesia ini terutama di Bandung ya gitu. Bandung, Jakarta juga sebenarnya banyak yang sebenarnya mau untuk jadi barber. Nah, kebetulan kebanyakan mereka jatuh ke salon gitu kan, banyak kan ke salon. Nah, barber ini kenapa sih kita mau ngangkat benar-benar orang-orang yang pengen apa ya, barber tot ini pengen ngangkat si perempuan-perempuan ini yang benar-benar pengen kerja di barber dan tersalurkan untuk memotong rambut gitu, ala barber ya gitu. Soalnya kebanyakan begitu jatuh ke tempat yang salon dan segala macam, terus mereka banyak disalahgunakan sama si pemiliknya. Oh gitu. Justru iya, kedoknya adalah salon gitu. Jadi ketika kamuflase ya? jadi ketika ada orang mau masuk barber sama orang tuanya bilang mau masuk salon, tiba-tiba orang tuanya udah bilang ngapain kamu masuk salon, jangan malu-maluin orang tua. Gitu, banyak image seperti itu. Nggak semua salon ya, cuma maksudnya banyak yang seperti itu. Nah, barber tot ini pengen ngangkat si isu itu menjadi sebuah sebuah insight bahwa dalam artian di barber ini harusnya industrinya emang lu yang punya skill, punya kemauan untuk motong, banyak loh anak perempuan gitu. Justru kita kecenderungannya laki-laki tapi peduli sama perempuan lah gitu. Sebenarnya pada saat itu kita ngomongnya konsepnya seperti itu awalnya. Gitu. Ada barbershop tapi perempuan yang Iya, potong. gitu. Karena seingat dari gua pernah kunjungan ke barbershop, ke salon iya perempuan, tapi kalau barber itu rata-rata laki-laki. Gentleman banget gitu ya. Ya paling buat nyukur-nyukur kadang-kadang Bedanya gitu sebenarnya kan. kayak penggunaan alatnya sih, banyakan pakai clipper kalau di barber. Iya betul. Gitu. Nah, itu semuanya skillnya lewat itu dan kita trainernya pun juara satunya The Cuts Indonesia waktu itu. Itu perempuan juga. Oh dekat sih. The Cuts Indonesia. The Cuts. Nah, itu juga dia skillnya di barber. Boleh nanti kita coba nih Siap. the barber tot. Ya.